Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat selalu, amin. Hari ini saya mau kembali membuat ekoenzim. Untuk teman-teman yang baru gabung di video, mungkin bertanya-tanya atau mungkin belum tahu. Apa itu ekoenzim? Yaitu cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari gula merah atau molase, kemudian sisa buah atau sayuran, kemudian air, dengan rumus 1:3:10. Dengan lama pembuatan ekoenzim adalah 3 bulan untuk di wilayah tropis, seperti Indonesia, dan untuk di wilayah subtropis yaitu 6 bulan. Hasil akhirnya adalah cairan berwarna kecoklatan dengan aroma asam segar. Warna ekoenzim bervariasi dari coklat muda hingga coklat tua, tergantung pada sisa buah atau sayuran dan jenis gula yang digunakan oleh teman-teman. Penemu cairan ekoenzim ini yaitu Dr. Rosukon Phomphapong, pendiri Asosiasi Pertanian Organik di Thailand. Beliau melakukan penelitian sejak tahun 1980-an, kurang lebih hampir 30 tahun ya teman-teman. Ekoenzim juga diperkenalkan secara lebih luas oleh Dr. Joen Un, seorang peneliti naturopati dari Penang, Malaysia. Sekarang teman-teman pasti bertanya-tanya, mengapa sih harus ekoenzim? Nah, kalian perlu tahu bahwa 60% sampah yang terbuang di TPA adalah sampah organik. Sampah organik di TPA menimbulkan bau yang tidak sedap di lingkungan, mengurangi tingkat daur ulang plastik, serta meningkatkan resiko terjadinya ledakan di TPA. Pembusukan sampah organik juga menghasilkan gas metana, gas yang sangat berbahaya. Gas metana adalah salah satu gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Banyak kasus dengan sampah organik yang menimbulkan mara bahaya, khususnya di TPA yang ada di Indonesia. Dengan membuat ekoenzim di rumah, tentunya kita akan mengurangi hampir sebagian sampah yang akan tertimbun di TPA. Tentunya itu baik buat kita, lingkungan, dan bumi. Kemudian, produk yang kita gunakan di rumah sebagian besar mengandung bahan kimia sintetis yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Kemasan dari produk-produk tersebut juga mencemari lingkungan, kayak wadah, botolnya, plastiknya, karena hanya sebagian kecil saja yang didaur ulang. Nah, di dunia kurang lebih hanya 9% kemasan plastik yang didaur ulang. Ekoenzim adalah alternatif alami daripada bahan kimia sintetis yang berbahaya di rumah. Dengan membuat ekoenzim, kita mengurangi produk limbah kimia sintetis dan sampah plastik sisa kemasan produk rumah tangga pabrikan. Kita lanjut membuat ekoenzim. Air yang digunakan 10 bagian ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan air sumur, air isi ulang, air galon, air buangan AC, air hujan yang langsung ditampung dari langit, kemudian air pump yang didiamkan selama 24 jam. Bahan yang kedua yaitu 1 bagian gula merah. Teman-teman bisa menggantinya dengan gula molase atau gula tetes tebu, gula aren, asal jangan menggunakan gula pasir. Nah, ini sudah saya timbang kurang lebih 100 gram sesuai dengan takarannya. Semua sisa buah dan sayuran dapat digunakan untuk membuat ekoenzim, kecuali, teman-teman perlu ingat ya, kecuali yang pertama, yang sudah dimasak, direbus, digoreng, ditumis, itu jangan. Yang kedua, yang busuk, berulat, berjamur, itu jangan. Yang ketiga, berminyak seperti kelapa dan ampasnya. Dan yang terakhir, kering dan keras seperti kayu, itu pun jangan. Selain itu, sampah segar,
kulit buah dan sayur dapat dimasukkan dan dicuci bersih, kemudian dipotong kecil-kecil seperti ini ya, agar enzim yang dihasilkan bisa lebih bagus. Untuk wadah yang digunakan, teman-teman bisa memakai wadah yang bermulut besar atau berpermukaan lebar. Boleh kecil, boleh besar, dan berbahan dasar dari plastik. Hindari penggunaan dari logam, kemudian dari kaca, dan bermulut sempit atau bertutup sempit ya teman-teman. Untuk air, yaitu 10 bagian atau 60% dari wadahnya, dan gula 1 bagian sudah dilarutkan bersama air. Dan ini untuk bahan terakhir, yaitu sisa buah dan sayur yang sudah dicuci bersih, dan minimal teman-teman bisa memakai 5 jenis, lebih dari itu lebih bagus. Jangan lupa ditimbang sesuai takaran, yaitu 3 bagian. Tadi airnya kan 1 liter, gulanya 100 gram, dan bahan organiknya 300 gram. Kalau sudah pas, tinggal kita masukkan saja. Jika sudah semua, pastikan semua bahan organik tenggelam atau diaduk dengan tangan yang bersih atau dengan spatula yang berbahan dasar plastik atau kayu. Hindari berbahan dasar logam ya teman-teman. Kalau sudah selesai, lanjut kita tutup rapat dan tunggu sampai panen. Beri tanggal buat dan tanggal panen agar kita tidak lupa. Untuk masalah pengadukan, tidak ada keharusan untuk diaduk. Tentunya lebih kedap udara lebih bagus kualitas dari ekoenzim tersebut. Baik teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.